dengan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita punya daging ini rupanya masih melawan dengan kejiwaan roh kita. Ini setan bisa pakai daging ini, namanya kedagingan. Nah, kalau kedagingan sudah dipakai, repot. Kita tidak jalan lagi pada jalan Tuhan. Nah, karena itu kita harus waspada, karena supaya sebagai pendatang kau menjauhkan diri dari diri. Lalu kita membaca Galatia 5 ayat 16. Sudah habis waktu saya belum? Belum, masih panjang. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Amin. Sebab itu kita perlu Roh Kudus. Kalau kita matikan kemauan daging, kita tekan. Kita masih hidup dalam daging, tapi kita tekan kemauan daging. Ini daging ada kemauan sendiri, kemauan daging ini berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ini kita harus tekan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayo terus, kita lihat. Ayo terus. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena itu keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Hendak berdoa, tapi dengan catatan tidak salah. Tidur lebih enak dari doa. Itu daging. Jalan-jalan lebih enak daripada ibadah. Itu daging. Ada banyak kan? Ya, terus akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu ini dia. Ini yang bahayanya. Kalau dia sudah kena kali ini, bahaya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kegemaran, hawa nafsu, macam-macam ini, penyembahan berhala, sihir, perkelahian, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, dengki, kedengkian, kemabukan. Siapa yang masih mabuk? Lagi. Pesta pora. Kalau pesta udah biasa juga apa? Pesta pora yang hanya soal daging aja, donda-donda dengan apa? Pemuda-pemuda, bapak-bapak juga. Ada hal aja, harus ada kita pora dan sebagainya. Kerap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat kamu. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, dia tidak akan melihat bagian di dalam kerajaan Allah. Please, terserah sudah bagaimana. Ini sempitnya ini, saudara. Kita masih dalam daging, tapi syukur Tuhan tolong kita. Ada Roh Kudus yang menguasai kita. Inilah perlunya Roh Kudus. Sebab itu jangan biarkan hati kita kosong, tapi isilah. Karena hidup ini rumah Roh Kudus. Roh Kudus yang berkuasa, sehingga kita melihat kemenangan. Terus sekarang saya mau ajak bagian, saya nggak tahu masih berapa jam lagi. Seorang pejuang adalah berjuang berhati, berprinsip, mempunyai dasar, yaitu radikal. Jadi anak Tuhan mesti ada radikal. Radikal itu bukan fanatik. Artinya prinsip dia. Kalau dia sudah rasa benar ini, dia kerjakan. Nah, kalau sudah dirasa bahwa selamat itu benar-benar hanya dalam Yesus, itu yang kita harus kerjakan. Apapun yang terjadi, kita langgar terus. Kita
bobol terus. Kita pertahankan terus. Kita percaya keselamatan itu dalam Yesus. Karena orang Kristen, saudara-saudara, di dalam saya ada tulis lagi, saudara-saudara, bahwa orang Kristen itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Ini yang sudah harus perhatikan. Memang itu sudah biasa. Memang itu pasti akan jadi. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, jalan Yesus Kristus itu akan menderita aniaya. Lalu kita bicara, sebab itu Tuhan kita berjuang. Tahu nggak, jalan mengikuti Yesus ini harus menderita. Saya baca di majalah KDP, apa itu namanya, KDP itu apa? Kasih dalam perbuatan. Itu di Afrika banyak kalian anak Tuhan aneh aja. Sudah hidup susah, ya. Oh, kalau kita baca luar biasa. Dan mereka tertak. Karena anaknya dibunuh, dan suaminya dibunuh, lari kiri kanan. Tapi mereka percaya. Itu radikal. Kali pegang Yesus tetap pegang Yesus, walaupun nyawa ini harus berpisah dengan Tuhan. Mempunyai satu pengertian yang kuat yang tidak dapat dirubah. Itu yang harus ada. Itu Tuhan sudah berjuang itu begitu. Nah, saya meneruskan berjuang merebut keselamatan yang Tuhan sudah berikan tadi. Orang berjuang adalah Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia seorang yang radikal. Filipi pasal 1 ayat 21. 1:21. Cepat-cepat saya habis waktu. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Ini sifatnya kita itu mesti begitu. Mesti begitu. Mesti begitu. Walaupun pemilahan mesti begitu. Karena bagiku hidup pada Kristus dan mati adalah keuntungan. Mesti begitu. GPDI sahabat Allah mesti begitu. Radikal. Hidup ada Kristus, mati ada Kristus. Oh, Haleluya. Roma 8 ayat 31. Roma 8. Kita lihat. Enak banget dia punya kata-kata. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, kita di pihak Allah, Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Terus cepat Pak. Apa dia kata? Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengambilkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Terus siapa yang akan menggugat orang-orang pidana Allah? Allah akan membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga hidup di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Amin. Siapa yang akan memisahkan kita? Siapa yang akan memisahkan? Ditantang oleh Paulus, saudara. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa? Dia tantang. Ini namanya berjuang. Ini orang radikal. Radikal untuk Yesus. Siapa yang memisahkan kita? Penindasan? Atau kesesatan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya?
atau pedang, seperti ada tertulis karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami tetap dianggap sebagai domba-domba yang sembelih. Dan ada ayat yang selanjutnya. Nah, saudara Rasul Paulus begitu rupa. Dia adalah orang yang dia sudah mengerti benar siapa itu Yesus Juru Selamat. Jalan yang benar adalah Yesus. Dulu dia ahli Taurat, orang Kristen dia bunuh, Stefanus mati dibunuh. Ada Paulus di situ. Tapi tengah perjalanan waktu dia mau hancurkan anak-anak Tuhan di Damsyik, Yesus datang dan Yesus panggil dia menjadi hamba Tuhan dan dia bertobat. Mulai saat itu dia dari jalan lebar pindah kepada jalan sempit sehingga dia maju terus sampai langkah yang terakhir. Dia mempunyai jiwa yang radikal. Nah, saudara, terus kita lihat lagi. Tiga pemuda yang radikal, Sadra, Meshach, Abednego. Satu waktu Raja Nebukadnezar orang Babilonia, Israel waktu sudah dijajah oleh orang Babilonia, dan tiga pemuda ini termasuk di sana. Raja membuat satu patung, diumumkan bahwa tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, bila ada bunyi-bunyian, semua orang itu harus tunduk kepada patung itu. Dan saudara, pas hari yang itu sudah bunyi-bunyian dibunyikan, karena tiga pemuda ini, Sadra, Meshach, Abednego, tidak mau menyembahkan. Dia tetap berjalan mengikut. Perjalanan ini memang sulit. Nyawa sebab setiap orang yang tidak mau menyembah patung harus dilempar ke perapian, dibakar sampai mati. Itu saudara, apinya sudah menyala. Lantas orang beritahukan ada tiga orang, Sadra, Meshach, Abednego, dipanggil oleh raja. Kenapa kamu tidak mau? Kami tidak mau. Kami tetap menyembah kepada Allah. Kami tidak menyembah kepada patung. Raja nego lagi. Dia katakan begini, sekarang kamu saya sudah panggil, sekarang saya maafkan yang lalu. Sekaranglah bikin perjanjian. Kamu menyembah patung. Dia katakan, tiga pemuda ini katakan, kami tidak mau. Kalau Allah melepaskan kami dari api, ya. Tapi kalau Allah juga tidak lepaskan kami dari api, biarlah kami mati. Kami tidak mau menyembah patung. Itu radikal. Maka terjadilah raja marah, raja suruh buang dia. Tapi saudara, Tuhan tidak pernah biarkan. Tiga orang dibuang. Ternyata waktu lihat ada 4 orang di dalam perapian. Dan mereka jalan-jalan dan haleluya, puji Tuhan, haleluya. Raja kaget, siapa yang satu ini, yang wajahnya seperti dia, seperti dewa. Itulah Yesus Kristus. Ada amin? Yesus tidak pernah tinggalkan. So, 3 pemuda. Itu Alkitab. Alkitab sudah tulis itu supaya menjadi bahan pemikiran kita, menjadi bahan iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Begitu pula Daniel. Habis ya. Begitu pula Daniel, saudara. Pada zaman Darius, orang harus menyembah kepada raja, tapi Daniel tidak mau. Dimasukkan ke lubang singa. Sehingga beberapa hari tidak kasih makan. Sehingga sedangkan perut kenyang aja, apa yang dia lihat dia makan. Apalagi itu beberapa hari kasih makan. Dan saudara-saudara, kita lihat Tuhan berbicara. Daniel boleh dimasukkan ke lubang singa, tapi singa tutup mulutnya semua. Singa dari kawan dari Daniel. Raja Darius pagi-pagi panggil, apakah engkau Daniel? Ya, pembinaan Tuan Raja, saya ada di sini. Dan dia luar biasa, radikal, dibela oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan. Bela nama Tuhan, Tuhan berbela kita. Amin. Dan saudara, Tuhan tolong saudara saya. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Untuk
membuat jalan keselamatan. Yesus bela saudara dan saya. Yesus mengasihi saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib. Di dalam Markus pasal 14 ayat 33 sampai 36. Maafkan saya panjang dikit ya. Nanti pasti Tuhan berkat. Amin. Dan Tuhan tahu. Dan dia bahwa Petrus dan Paulus dan ia sangat takut dan gentar. Kita melihat saudara di sini. Tunggu dulu, jangan pergi dulu. Tuhan Yesus di taman Getsemani. Sebelum Yesus dia disalibkan, Yesus berdoa dan dia kasih tahu kepada murid-murid bahwa dia harus menderita. Saudara pikir bahwa yang kita perlu renungkan, Yesus itu Tuhan. Dan waktu menghadapi salib, waktu menghadapi penderitaan, karena dalam penderitaan itu saudara dan saya dibebaskan dari segala dosa. Dia gemetar, saudara. Dan dia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Dia sangat takut dan gentar. Takut dan gentar dia lihat salib. Itu karena saudara dan saya. Iya. Dia takut gentar, dia kabur. Tapi dia pertahankan bagaimana caranya aku dapat menampung semua ini. Karena aku melihat jiwa-jiwa. Dia melihat GPDI sahabat Allah. Aku harus berkorban menyelamatkan mereka. Waktu itu dia bertahan sampai mati di atas kayu salib di Golgota, dan dia selamatkan saudara dan saya. Saudara dan saya diselamatkan itu bukan dengan begitu saja, saudara. Korban Tuhan luar biasa. Amin. Dia serahkan hidupnya. Amin. Haleluya. Dia serahkan hidupnya Tuhan. Burana masaka. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan bicara kepada kami. Amin. Terima kasih kepada kami semua. Tuhan sangat mencintai kepada kami. Menyerahkan diri. Terima kasih. Dan saudara-saudara, karena itu kita tidak usah takut menghadapi apapun. Karena Tuhan ada di dalam kita. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes Jonathan. Hari kita baca. Semua berasal dari anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi dan palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Begitu kita membuka hati kita buat Roh Kudus, dan Roh Kudus menguasai kita. Kita percaya karena Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita ambil perjamuan kudus. Begitu sebagai ayat penutup di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53. Kita akhiri ayat ini, saudara. Yohanes pasal 6 ayat. Maka begitu dekatnya antara anak Tuhan dengan anak-anaknya. 56. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sungguh ini juga main-main. Kalau Tuhan berkata sesungguhnya, sungguh, manusia bilang sungguh, bahkan sungguh mati pun belum tentu benar. Tapi kalau Tuhan katakan sungguh, jikalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, dan minum daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Terus 50. Kalau siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku membangkitkan dia pada air sama. Terus sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minum. Ayat 56 kita akhiri.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Iya. Oh Yesus. Haleluya. Maka hari saudara yang bertugas kita bagikan perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu nyanyian. Yesus disalibkan karena cintanya. Dia cinta kepada saudara dan saya. Karena itu kita tidak bisa takut kalau ada tentangan dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Tapi Tuhan membela putra kita. Dia sudah bela kita. Yang mati di atas salib. Yang dia bela kita sampai kita masuk di dalam surga. Yesus disalibkan karena cintanya. Terima kasih Tuhan.
Kalau saudara paham, pasti saudara menjadi orang-orang yang radikal buat Yesus. Haleluya. Yang keselamatan hanya ada di dalam Dia. Amin. Kalau saudara dan saya mau diselamatkan, cari Dia, ketemu Dia, cinta Dia, serahkan hidup kepadanya. Sungguh-sungguh tidak dapat digentarkan oleh apapun, tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Dan kita terus ikut sampai kita bertemu Dia. Dia sudah serahkan nyawanya, serahkan tubuhnya untuk saudara saya. Dan kita bersatu dengan Dia. Amin. Bagaimana Dia radikal untuk saudara dan saya. Dia gemetar menghadapi dosa manusia. Begitu pula dengan kita pun menyerahkan diri kepada Dia. Dan Dia bersama Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Melihat hati-hati kami. Amin. Saya yakin Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Amin. Kalau ada yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Amin. Kurang mengerti, diberi pengertian. Amin. Dan semua kami diberi semangat untuk mengiring kepada Tuhan. Tidak ada hal yang menceraikan kami dari kasih Kristus. Dan kami maju terus sampai langkah kami yang terakhir. Roh Kudus menceraikanlah firman supaya kami melakukan kebenaran firman. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami yang di perjamuan kudus, di mana Engkau menyatakan dirimu dan Engkau mau bersama kami. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Kami kerjasama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Marilah kita pegang roti itu dalam tangan. Kita angkat sekarang. Itu kasih Yesus bagi kita. Dia sangat radikal untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Kalau dia setengah hati, maka saudara saya akan binasa. Tapi dia kerjakan terus sampai mati di atas kayu salib. Hancur. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Bukakan hati pikiran kami menghadapi Dia. Biarkan mengiring Engkau sampai langkah yang terakhir. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Keselamatan yang sangat berbahagia, yang sangat berharga. Ya. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengambil perjuangan sebagai murid-murid-Mu. Sebelum Engkau mati, Yesus kesal, Engkau adakan perjuangan supaya ada persekutuan dengan Engkau. Begitu pula dengan kami Tuhan. Engkau mengadakan perjamuan terus. Pagi hari ini kami bersatu dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah bagi Allah kami. Kami mau makan roti ini, yaitu daging Yesus. Kami makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Haleluya. Kasih. Dan kacauan ini itulah darah Yesus. Bukan saja dagingnya dia berikan, tapi nyawanya, jiwanya untuk saudara kita. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam tangan kami adalah darah. Anggur ini ada darah bukan Tuhan. Begitu kami makan, akan mengalir kuasa Roh dalam kehidupan kami, akan bekerja dalam kehidupan kami, membuat kami semangat dalam mengiring kepada Tuhan sampai langkah kami yang terakhir. Kami terima dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Haleluya. Kita bersama dengan Yesus. Kasih.
memberikan kepada kita untuk bersama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sementara calon-calon dikumpulkan, saya bacakan pengumuman. Hari ini bersama-sama dengan kita beberapa orang kekasih Tuhan yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Juga ada 2 orang hamba Tuhan. Saya panggilkan dan mohon bisa berdiri di tempat. Saudari Febiola, panggilannya Febi. Ada? Ya, selamat datang. Tuhan memberkati. Kemudian saya belum tahu ibu atau masih gadis. Ibu Munwa. Munwa. Oh iya, selamat datang. Tuhan memberkati. Kemudian juga satu lagi, Saudari Meli Veronica. Meli Veronica. Oh, di dalam. Ya, selamat datang. Tuhan memberkati. Juga ada bersama-sama dengan kita 2 orang hamba Tuhan. Yang pertama adalah Bapak Pendeta David Siahaan.
dari GPDI Immanuel Medan. Bapak David Sian bisa berdiri, Pak? Ya, terima kasih. Tujuan dari hambanya ini adalah mencari dana untuk pembelian tempat ibadah. Masih kekurangan dana sekitar 35 juta rupiah. Dan untuk itu hambanya membawa kue kering dan keripik yang dijual di bawah. Kue kering seharga 50.000 dan keripik 35.000 rupiah. Jadi bagi Bapak sekalian yang rindu untuk membantu pekerjaan Tuhan di Medan, nanti bisa membeli barang-barang yang ditawarkan oleh Bapak Pendeta David. Kemudian juga Pendeta Richie Stefanus dari GPDI Maranatha Batu Tunggal, Kalimantan Tengah. Tujuannya sama juga, dari bantuan dari Bapak sekalian untuk pembangunan gereja. Sesuai visi gereja kita adalah jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat. Nanti bagi yang mau membantu bisa berhubungan langsung dengan hamba-hamba Tuhan ini. Tuhan memberkati. Ada form permohonan doa untuk mamanya Wawa Chong. Mamanya Wawa, nggak ditulis namanya. Jadi mamanya Wawa atau ibu mertua dari Arif saat ini dirawat di Rumah Sakit Siloam karena tekanan darahnya drop. Jadi saat ini mamanya Wawa sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam karena tekanan darahnya drop. Nanti kita bantu dalam doa. Minggu lalu sudah disampaikan juga berkenaan dengan pencarian dana untuk pembangunan rumah Tuhan. Ada penjualan undangan malam sentuhan kasih yang dimohon oleh Bapak Pendeta Mumu. Tapi informasinya waktu kemarin bahwa harga undangan ini 1 juta untuk 1 orang. Ini diralat bahwa undangan ini 1 juta berlaku untuk 2 orang. Jadi bagi Bapak sekalian yang mau membantu pembangunan rumah Tuhan yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Mumu bisa membeli undangan ini seharga 1 juta rupiah. Tuhan memberkati. Seluruh kegiatan gereja sepanjang minggu ini seperti biasa dapat Bapak Ibu sekalian lihat di Warta Jemaat. Jadi seluruh kegiatan gereja sepanjang minggu ini dapat dilihat di Warta Jemaat. Ibadah yud seperti biasa setiap hari Minggu pukul 1:30 sore di gereja. Dan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Elisa D. Poluakan dengan tema Merdeka Bukan Berarti Semau Gue. Jadi untuk yang yud silakan untuk bergabung dalam ibadah yud pada pukul 1:30 sore ini. Ibadah Naomi, jadi ibadah untuk ibu-ibu janda, akan diadakan setelah ibadah ini di ruang ibu dan anak. Jadi ibadah Naomi akan diadakan setelah ibadah ini di ruang ibu dan anak. Perhatian seluruh pelayan pekerja di tempat ini, doa sepakat bersama pekerja akan kita adakan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus pukul 7 malam di gereja dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lewi Sulu. Jadi seluruh pelayan pekerja di tempat ini diwajibkan untuk mengikuti doa SPB pada tanggal 8 Agustus pukul 7 malam di gereja dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lewi Sulu. Sekalian saya informasikan, barusan Bapak Gembala berbicara kepada saya bahwa Bapak Pendeta Lewi Sulu dimohon bantuannya oleh Bapak Gembala untuk memberikan pelajaran, beberapa materi pelajaran
terutama juga berkaitan dengan akhir zaman. Kita akhir-akhir ini mendengar banyak info-info mengenai chip, RFID, dan lain sebagainya yang merupakan tanda-tanda dari akhir zaman. Jadi Bapak Gembala sudah meminta Bapak Pendeta Lewi Sulu untuk memberikan pelajaran untuk kita semua, dan rencananya akan dimulai bulan September. Bisa bulan September? Ya, bulan September jam 4 sore. Jam 4 sore apa malam? Jam 6 sore. Jadi mulai bulan September, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengadakan ibadah sore yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Lewi Sulu, di mana materi khotbah nanti akan disesuaikan dan istimewa juga banyak materi berkaitan dengan akhir zaman. Doakan semoga gereja kita bisa bertambah 1 kali jam ibadah lagi, yaitu setiap hari Minggu pukul 6 sore. Tuhan memberkati. Pengumuman dari BIC hari Kamis tanggal 3 Agustus pukul 7 malam akan dilayani oleh Bapak Beni Pati Nasarani dengan tema Harmonizing and Renewing God's Mind on Yourself. Jadi perhatian untuk seluruh anggota BIC. Ibadah BIC hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 pukul 7 malam akan dilayani oleh Bapak Beni Pati Nasarani. Ibadah raya minggu depan tanggal 13 Agustus berjalan sesuai jadwal, yaitu 2 kali. Ibadah pertama pada pukul 6:30 pagi dan ibadah kedua pukul 9:30 pagi. Jadi minggu depan ibadah kembali seperti biasa 2 kali, yaitu ibadah pertama pada pukul 6:30 dan yang kedua pukul 9:30 pagi. Ditemukan 1 buah Alkitab. Jadi bagi Bapak sekalian yang merasa kehilangan, nanti bisa menghubungi Saudara Hendra. Jadi ditemukan 1 buah Alkitab. Saya belum buka isinya, nggak tahu ada data apa. Tapi yang merasa kehilangan nanti bisa menghubungi Saudara Hendra. Bagi Bapak sekalian yang rindu untuk mengikuti tur ke Israel, Bapak Pendeta Dr. Redikson Sidabalok mengajak Bapak sekalian untuk mengikuti tur ini dengan harga $2.350. Tur ini akan melakukan perjalanan tanggal 27 November sampai dengan 8 Desember 2017. Nama turnya adalah Taka Gracia Tours and Travel, di bawah bimbingan rohani Bapak Pendeta Dr. Redikson Sidabalok. Jadi bagi bos sekalian yang mau berziarah rohani ke Israel, Holy Land, nanti bisa menghubungi siapa ini? Daftarnya siapa? Oh ada, Pak Pendeta Redikson-nya ada. Oh nanti bisa menghubungi atau daftar melalui sekretariat, nanti sekretariat bisa membantu untuk menghubungi Bapak Sidabalok, Redikson Sidabalok. Tuhan memberkati. Saya panggilkan yang berulang tahun dan sebentar akan didoakan Bapak Gembala. Bapak Sukamto Martono, Bapak Kak Sudarman, Bapak Tony Hira, Saudari Francisca Kurniawan, Saudara Daniel Peter Pratama, Saudara Lewi Agrinatus, Saudari Intan Permatasari, Bapak Yau Chaunet, Bapak Wempi Surahman, dan berulang tahun hari ini Saudari Lili Yustikasari. Nanti bisa maju ke muka untuk mendoakan Bapak Gembala. Pengumuman lain, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.
Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mengakhiri ibadah kita. Yang ulang tahun silakan datang ke depan. Kita berdoa dan bersyukur. Kami memuji kebesaran Tuhan. kami telah selesai untuk menyertai dari awal sampai akhir. Kami telah memuji Engkau. Kiranya persembahan kami pujian boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Istimewa kami dengar sebagian firman. Biar firman-Mu memberi terang bagi kami.
Hanya Yesuslah yang juru selamat. Dalam perjalanan hidup kami mengiringi Engkau ada banyak kesulitan, sempit, tapi kami berjalan terus sampai kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Lindungilah kami, jagalah kami, kuatkan kami, berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh kuat mengiringi Engkau, karena hanya Engkau lah juru selamat. Terima kasih banyak. Terima kasih karena Ibu mengerti akan firman Tuhan. Karena itu semangat mereka akan bertambah, cinta mereka bertambah kepada, penyerahan hidup mereka kepada, karena hanya Engkau lah harapan. Dan tiba saat yang sebentar kami akan pulang. Tapi sebelum itu kami berdoa buat orang tua bawah Tuhan yang kesehatan yang terganggu. Marilah Engkau tolong, Engkau ulurkan tangan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan kepada orang tua itu. Karena sehat itu dia muliakan besarkan iman mereka kepada iman anak-anak. Dan pula Ibu Marta selalu berdoa, beri kesembuhan sempurna di dalam nama Yesus. Dan tiba saatnya kami kembali pulang masing-masing. Tuhan menyertai kami, mengkhususkan jiwa saudara. Tuhan lindungi dan melihara kami sekalian. Berkati dalam usaha dan pekerjaannya. Dan berkati itu mereka muliakan besarkan. Tumpangkan tangan-Mu, berkatilah kami. Bila kami yakin kami disediakan berkat. Terima kasih. Kasih Tuhan, karena kita tuna bersama-sama. Terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal itulah Yesus Kristus Juru Selamat, dan penyertaan Roh Dia Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai pada hari yang mulia. Yesus datang kembali dan kita terangkat dan tinggal bersama Dia sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan